A 是6782338。Oke, 1, 2, 3. Halo bradku, di seantero jagat Nusantara balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Mengisahkan tentang sekelompok hacker yang sangat jenius, film berjudul Reborn ini mengisahkan tentang para hacker yang bertarung melawan mafia yang melakukan kejahatan internasional. Gak main-main, hacker-hacker ini juga mampu meretas sistem judi online hingga membuat si pemilik situs atau server tersebut mengalami kerugian yang sangat-sangat besar. Wow, keren nih, penuh dengan aksi-aksi epik dan jalan cerita yang menarik. Tentunya membuat film ini sangat asik banget kalau disimak. Nah, gimana keseruan? Skuy langsung aja, dan inilah Reborn. Film dibuka di mana kita diperlihatkan seorang pemuda yang terlihat cupu lagi bermain game. Kemudian dia tiba-tiba mendapatkan sebuah pesan kalau akan ada aksi pencurian dan diberitahu ciri-cirinya. Diketahui ternyata pemuda culun tapi ganteng. Ya, mirip-mirip sayalah dikit tapi bernama Lee ini merupakan seorang hacker yang jenius. 入学带来的快感远胜于任何一种高潮。 黑色棒球帽。 Dengan kemampuan dan skill hacking yang dia miliki, Lee pun langsung menunjukkan kemampuannya dengan meretas sinyal HP lalu menyebarkan data pelaku pencurian itu. Hingga akhirnya si pencuri tersebut pun diketahui aksinya dan berhasil ditangkap. Scene kemudian berpindah memperlihatkan pemilik kasino dan server judi online bernama Zeus lagi melakukan pertemuan dengan para pemilik kasino dan situs judi online di bawah naungannya. Di situ Zeus membahas kenaikan biaya sewa server karena pada tahun itu layanan kasino dan situs judi online mendapat untung yang sangat tinggi. Ya, keuntungan mereka itu duit kalian yang kalian depoin, Brad. Makanya stop depo ya. Tapi tiba-tiba listrik di kasino tersebut mati dan terlihat pertemuan online itu diretas oleh seorang hacker yang bernama Zebra. Zebra bersama temannya yang bernama Suyi muncul di kasino itu dan sontak membuat anak buah Zeus langsung menyerang mereka. Pertarungan pun terjadi walaupun akhirnya Zeus dan Suyi bisa mengalahkan anak buah Zeus dengan sangat easy. Zeus mencoba menembaki Zebra tapi Zeus pun berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Setelah itu Zebra mengambil alih pertemuan online itu dan meminta kepada para pebisnis kasino serta situs judi online kalau biaya sewa naik 50%. Tentu aja hal itu membuat mereka gak terima, tapi ternyata dengan jeniusnya Zebra udah meretas sistem kasino, server judi online, juga rekening mereka. Dan gak cuma itu aja, Zebra yang udah mengacak-acak sistem sengaja membuat para pemain max win dan menang. Waduh, dan tentu aja para bos-bos judi itu pun mau gak mau harus menerima kalau saldo mereka habis dan kasinonya rugi besar. Mamam tah.
Keesokan harinya, Zebra dan Suyi terbang ke Kuala Lumpur untuk bertemu dengan seorang mafia bernama Mori yang telah menyuruh mereka melakukan aksi peretasan kasino kemarin. Di sana Mori kembali memerintahkan Zebra agar melakukan aksi yang lebih besar, yaitu meretas sebuah sistem operasi yang bernama Oasis. Tapi Zebra menjelaskan kalau aksi tersebut sangat mustahil, tapi pada akhirnya Zebra pun menerima tugas itu dan akan mencari satu orang tambahan untuk membantunya. This is your Setelah itu Zebra dan Suyi pun pergi ke sebuah restoran untuk makan malam. Di sana Zebra terpikir dengan seorang yang dulu pernah mengalahkannya saat kompetisi hacker sedunia. Nama atau nickname hacker itu adalah Kapten Pirate dan Zebra akan menjadikannya partner untuk menjalankan tugas dari Mori. Beberapa waktu kemudian terlihat Lee yang lagi membeli sesuatu di supermarket tiba-tiba merasa diperhatikan oleh seorang perempuan yang ternyata adalah Suyi. Suyi yang mendapat masalah karena gak bisa membayar belanjaannya dan Lee yang ternyata seorang wibu melihat sosok Suyi seperti wanita yang selama ini dia idam-idamkan langsung menolongnya. Setelah membantu membayar belanjaan Suyi, Lee mencoba mengecek akun bank milik Suyi yang kemungkinan telah diretas. Tapi saat Lee lagi fokus mengecek akun dompet digital milik Suyi, secara gak disangka Suyi memasangkan sebuah kamera kecil di tas milik Lee. Gak lama dompet digitalnya itu pun bisa kembali dipakai dan akhirnya Suyi pun meminta kontak Lee. Bye-bye. Malam harinya terlihat Zebra yang lagi melihat berita tentang Oasis yang akan segera meluncurkan sistem operasi terbarunya yaitu Oasis 2.0. Dia juga mengawasi Lee lewat kamera yang dipasangkan Suyi tadi. Tapi karena malam itu sangat dingin, Neneng Suyi malah menggoda Zebra hingga akhirnya mereka pun Keesokan harinya terlihat Lee lagi mengunjungi sebuah event cosplay dan peluncuran game terbaru. Di sana tiba-tiba dia dikejutkan oleh orang yang gak dikenal yang langsung mengajak Lee ke kamar mandi. Orang itu mengetahui kalau Lee ternyata adalah seorang hacker jenius dengan nickname yaitu Kapten Pirate. Diketahui ternyata dia adalah polisi yang bernama Inspektur Chow. Inspektur Chow bertanya pada Lee tentang seorang hacker bernama Zebra yang diketahui Zebra akan melakukan aksi peretasan yang sangat masif. Inspektur Chow mengajak Lee untuk bekerja sama menangkap Zebra, tapi Lee merasa kalau dia gak cocok dengan tugas itu. Tapi dengan caranya sendiri, Inspektur Chow membujuk Lee dan akhirnya Lee pun mau gak mau menerima. Aduh. Di suatu hari, Lee pergi menemui Inspektur Chow untuk menjalani pelatihan fisik dan pengecekan kesehatan jiwa. Terlihat Lee cukup kesulitan dalam menjalani latihan itu, tapi dia terus berlatih dan dia pun selesai melewati latihan fisik tersebut. Dalam sesi latihan, Inspektur Chow menjelaskan kalau Suyi adalah seorang imigran gelap dan penjahat profesional dan diketahui Suyi adalah partner juga kekasih dari Zebra. Mendengar hal itu, Lee yang lagi berlari di treadmill pun sontak terjatuh. Setelah menjalani sesi latihan fisik, Lee kemudian menjalani tes pengujian mimpi dan di sana Lee diberikan simulasi agar diketahui hasil emosi dan kejiwaannya saat menjalankan tugas sebagai partner Zebra sekaligus mata-mata kepolisian. Setelah menjalani tes tersebut didapatkan hasil kalau Lee mengalami kecacatan kepribadian dan ketakutan yang berlebihan. Mendengar hasil tes itu, Lee malah semakin mengalami ketakutan untuk menjadi mata-mata polisi. Inspektur Chow menjelaskan kalau kepolisian Hong Kong akan melindunginya dan memberikan Lee sebuah alat pelacak agar polisi bisa melacaknya. Inspektur Chow juga mengingatkan agar Lee jangan percaya apapun yang dikatakan para penjahat.
可现在是来真的呀。 Keesokan harinya, Li yang cemas dengan tugas yang diberikan Inspektur Chow merasa kalau nyawanya dalam bahaya. Li mencoba mengirim pesan pada Suyi dan dia pun merasa sangat senang karena pesannya dibalas. Suyi mengajak Li agar bertemu dan memberitahu kalau dia ada di rumah. Li pun langsung melacak lokasi Suyi, tapi dia merasa ada sesuatu yang aneh karena lokasi Suyi sama dengannya dan tiba-tiba... Beberapa saat kemudian, Li yang tersadar mendapati dirinya udah berada dalam sebuah mobil bersama Zebra dan Suyi. Sontak Li bertanya pada orang di sampingnya itu karena Li sama sekali belum pernah bertemu dengan Zebra. Zebra pun menjawab kalau mereka pernah bertemu dalam kompetisi hacker dunia dan di sana Zebra tanpa basa-basi mengajak Li agar bekerja sama melakukan sesuatu. Ternyata mereka akan pergi ke Malaysia dan hal itu membuat Li sangat kaget karena dia sama sekali belum siap-siap. Tapi ternyata Suyi dan Zebra udah menyiapkan semuanya termasuk tiket dan paspor baru bagi Li. Di sana Zebra meminta Li agar menyerahkan HP-nya dan mengancam Li jangan sampai membocorkan hal ini pada siapapun. Singkat cerita, akhirnya mereka pun tiba di Malaysia. Walaupun Li mengalami mabuk perjalanan, mereka pun akan segera pergi ke kediaman Mori. Tapi Li yang sangat menyukai One Piece dan melihat toko komik di sana, meminta izin pada Zebra dan Suyi kalau dia akan mampir ke toko itu untuk mencari komik One Piece dalam bahasa Inggris. Ternyata dalam toko itu, Li meminjam HP pada seorang anak kecil untuk menghubungi Inspektur Chow. Inspektur Chow bertanya kenapa dia gak memberitahu kalau akan pergi ke Malaysia. Dia juga mengatakan agar Li jangan cemas dan menggunakan alat yang dia tanam dalam action figure yang telah dia berikan pada Li tempo lalu untuk mengirim pesan. Gak lama kemudian akhirnya mereka pun tiba di tempat kerja yang telah disediakan. Walaupun terlihat kumuh, tapi tempat itu udah dilengkapi kamera pengawas. Di sana Suyi memberikan HP pada Li yang akan dia gunakan selama bekerja dan membuat Li ingin memberikan kabar pada orang rumah kalau mereka jangan mengkhawatirkan Li karena Zebra menjelaskan kalau mereka akan menjaga keselamatan Li. Malam harinya, Zebra dan Li mendatangi kediaman Mori dan langsung membicarakan tentang apa yang harus mereka lakukan. Li yang sama sekali belum pernah terlibat dalam hal seperti itu sangat gugup, bahkan saat diberikan minuman oleh Mori, dia malah menyemburkannya dan membuat pakaian Mori basah. Di sanalah didapatkan sebuah fakta kalau Mori dulunya adalah seorang hacker handal yang akhirnya memilih untuk menjadi pengusaha hingga dikenal sebagai mafia. Setelah perbincangan selesai, mereka pun pulang. Kemudian Li mencoba menghubungi Inspektur Chow dan menjelaskan kalau Li udah semakin dekat dengan para mafia itu. Hingga di keesokan harinya, mereka pun langsung membuat rencana agar bisa masuk ke dalam sistem Oasis. Zebra menjelaskan kalau sistem Oasis harus segera mereka retas sebelum konferensi pers akan diadakan untuk meluncurkan produk terbaru yaitu Oasis 2.0. Rencananya mereka akan meretas Oasis secara manual lalu menanamkan sebuah virus agar sistem Oasis bisa diambil alih. Mereka melakukan perencanaan yang sangat matang dimulai dari mendapatkan tanda tangan, sampel suara, hingga mendapatkan sidik jari pemilik perusahaan Oasis. Wah, gila sih. Beberapa hari kemudian, akhirnya mereka melancarkan aksinya untuk memulai meretas sistem Oasis. Kemudian mereka pun membagi tugas agar rencananya berjalan dengan lancar. Di sana terlihat Li yang memantau dari jarak jauh dan mencoba meretas sistem keamanan dan sinyal, sedangkan Zebra dan Suyi akan menyamar sebagai ahli IT yang akan menguji sistem Oasis. Wait a moment, please. I must call Mr. Park.
Saat mendapatkan sebuah kesempatan, Zebra dan Suyi segera masuk untuk meretas. Terlihat Lee mengendalikan dari kejauhan hingga membuatnya harus masuk ke dalam sebuah saluran berisi kabel untuk memanipulasi suara dari pimpinan perusahaan itu hingga akhirnya Zebra dan Suyi pun bisa masuk. Kemudian Suyi langsung mengirimkan kode aktivasi kepada Lee untuk dipecahkan dan seketika Lee pun mengirimkan kode yang telah terenkripsi agar Zebra bisa masuk ke dalam sistem dan segera menanamkan virus. 2 hari kemudian, perusahaan Oasis yang dipimpin oleh Mr. Park mulai mengadakan peluncuran sistem terbaru mereka yang bernama Oasis 2.0. Tapi Mr. Park tiba-tiba marah kepada stafnya karena peluncurannya gagal dilakukan karena dia gak punya akses dan semua datanya telah hilang. Gak lama Zebra menghampiri Mr. Park dan bilang akan membeli sistem operasi Oasis itu senilai $10 juta atau sekitar 160 miliar rupiah. Is it true that's your flawless operating system? Zebra bertanya apakah benar kalau sistem Oasis udah terinfeksi virus. Kemudian Zebra memberitahu soal Mr. Park yang mendanai bisnis pertamanya di Korea Selatan dengan cara meretas uang di sebuah bank Swiss. Sontak hal itu membuat Mr. Park terdiam. Kemudian Zebra meminta agar Mr. Park mengumumkan kalau sistem operasi Oasis 2.0 telah diambil alih oleh Mori. Oh, jadi ini mah semacam perang hacker gitulah ya, karena Mr. Park juga dulunya adalah seorang hacker jahat. Dengan wajah yang penuh amarah, kecewa, dan gak terima, akhirnya Mr. Park kembali ke stage dan mengumumkan kalau dia telah menjual sistem operasi Oasis 2.0 kepada pengusaha IT Asia yaitu Mori. Sontak hal itu membuat semua tamu yang ada di sana kaget dan kemudian Mori langsung mengantar Mr. Park menuju mobilnya dan kemudian dia pun pergi. Beberapa hari kemudian, Mori mengadakan sebuah pertemuan dengan para investor dan pimpinan perusahaan untuk menjelaskan kalau sistem operasi Oasis yang terbaru akan segera diluncurkan. Dia merasa sangat bangga karena sistem ini dapat membuat semua orang berpikir dalam cara yang sama dan punya kesempatan yang sama juga. Secara mengejutkan, Mori mengajak salah seorang sekretaris bernama David Lee untuk bekerja sama dalam aksi sabotase pesawat yang dinaiki para pimpinan perusahaan dan juga investor. Diketahui mereka akan menghadiri sebuah pertemuan di mana akan ada penarikan sebanyak 250 batang emas di sebuah bank Swiss di Kuala Lumpur yang kemudian akan dimasukkan ke dalam pesawat. David pun menerima pesan yang berisi daftar nama para pimpinan perusahaan yang harus berada dalam satu pesawat agar rencana sabotase bisa berjalan dengan lancar. Dan sontak hal itu membuat David sangat gemetaran. Scene kemudian berpindah yang memperlihatkan Lee, Zebra, Suyi lagi makan malam untuk merayakan ulang tahun Lee dan di sana Lee diberi sebuah hadiah komik One Piece edisi terbatas. Di situ tiba-tiba mereka mendengar sebuah berita kalau Mr. Park meninggal dalam sebuah kecelakaan dan tentu aja itu sangat mengagetkan mereka. Sepulangnya dari sana, Zebra mengatakan kalau Lee harus segera kembali ke Hong Kong. Kemudian dia juga berkata kalau kematian Mr. Park bukan sebuah kecelakaan, melainkan udah direncanakan dan ini kedepannya akan menjadi sangat berbahaya. Hal itu membuat Lee sangat bingung dan bertanya-tanya. Kemudian tiba-tiba Mori datang dan meminta mereka agar membuat sistem backdoor Oasis yang mana sistem itu akan mengumpulkan data semua orang yang menggunakan sistem operasi Oasis. Sontak hal itu membuat Lee dan Zebra langsung menolak karena sistem itu akan memata-matai penggunanya. Tapi ternyata Suyi udah disandra oleh Mori dan mau gak mau akhirnya Lee dan Zebra harus membuat sistem itu.
Keesokan harinya, Lee dan Zebra mendatangi Mori untuk memberikan sistem dan menukarkannya dengan Suyi. Setelah menerima sistem itu, Mori pun langsung pergi, tapi dia memerintahkan para anak buahnya agar menghabisi mereka bertiga. Aksi baku hantam pun gak bisa terhindarkan lagi. Lee, Zebra, dan Suyi yang gak menggunakan senjata cukup kewalahan melawan para anak buah Mori. Tapi pada akhirnya mereka pun bisa melarikan diri saat ada kesempatan. Dalam perjalanan, Lee menyebutkan kalau sistem operasi Oasis lagi diupdate dan para pengguna akan mengunduh sistem yang dirusak tersebut, dan itu akan sangat berbahaya jika hal ini sampai dibiarkan. Zebra meminta pada Lee dan Suyi agar segera pergi dan menghubungi Inspektur Chow. Loh, tahu dari mana dia? Kemudian Zebra langsung menghubungi seseorang dan memberitahukan kalau dia lagi melacak keberadaan Mori. So, you're going to try this on the Oasis? Have you ever flown Gulfstream 6? No. Dari sinilah akhirnya didapatkan sebuah fakta kalau Zebra merupakan seorang polisi Interpol bagian Eropa yang menyusup ke dalam jaringan kriminal Mori untuk mengetahui sumber pendanaannya. Mendengar hal itu membuat Suyi merasa dibohongi oleh Zebra hingga akhirnya Lee dan Zebra diusir oleh Suyi. Oh, begitu. Wah, makin seru nih. Di sisi lain terlihat Mori dan David udah siap untuk segera mensabotase pesawat yang ditumpangi para pimpinan perusahaan dan investor. Dengan GG-nya, Mori akan menghilangkan riwayat penerbangan dan mengendalikan pesawat itu dari jarak jauh. Dan gak lama kemudian pesawat itu pun akhirnya berhasil disabotase. Beberapa saat kemudian, terlihat Lee dan Zebra berhasil masuk ke dalam gedung perusahaan Oasis dan langsung mencoba untuk menghentikan sistem Oasis lalu melacak keberadaan Mori. Tapi Mori telah memanipulasi server hingga lokasinya sulit ditemukan. Zebra langsung punya ide untuk mengirim sebuah email palsu pada Mori agar dapat mengetahui alamat IP-nya dan akhirnya lokasi Mori pun bisa ditemukan. Lee pun segera mematikan update sistem Oasis lalu Zebra memberitahu kepada Interpol lokasi di mana Mori berada. Yes! 找到了，马上进入系统。 Lee dan Zebra yang tahu kalau Mori udah meretas pesawat membuat mereka segera bergegas pergi menuju lokasi Mori untuk menghentikannya. Di sana anak buah Mori terus mengejar mereka dan akhirnya Suyi pun datang dan mereka pun langsung pergi mengejar Mori. Tapi para anak buah Mori gak menyerah begitu aja. Akhirnya gak lama kemudian mobil listrik yang ditumpangi Mori berhasil diretas oleh Lee dan membuat mobil itu menabrak hingga hancur. Mereka pun segera keluar untuk menangkap Mori tapi tiba-tiba Suyi tertembak oleh Mori. Lee dan Zebra terus mengejar Mori hingga pada akhirnya mereka pun berhasil mengepung si tangkurak Mori. Dengan penuh emosi, Lee dan Zebra menyerang Mori hingga Mori berhasil dikalahkan dan tewas. Setelah itu Lee bergegas mengambil HP Mori untuk membatalkan sabotase pesawat dan akhirnya pesawat itu pun kembali normal. Beberapa hari kemudian terlihat Lee dan Zebra dengan wajah yang sedih mengunjungi makam Suyi. Di sana mereka menyampaikan pesan terakhir dan mengucapkan selamat tinggal untuk Suyi sambil meletakkan sebuah bunga mawar dan foto saat mereka bersama. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke.
Oke, sebuah film yang sangat keren banget dan rekomen banget buat kalian tonton fullnya, Brad. Duh, jadi pengen jadi orang pinter ya biar bisa bantu banyak orang gitu. Tapi ya, gak dipungkiri sih, masih ada beberapa oknum orang pintar, yaelah oknum orang pintar yang malah menggunakan kepintarannya untuk ngakalin orang lain. Nah, itu yang bahaya mah, ya kan? Oke lah, karena saya diundang oleh Lee dan Zebra untuk masuk dan join ke dalam tim mereka, maka langsung aja ya. Oke, Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.